Amin. Kita akan membaca Ulangan 5, mulai 1 sampai 20. Ibu Neliana, selanjutnya Ibu Vivin melanjutkan. Kemudian Matius 22 ayat 36 sampai 40. Nanti Ibu Sarma, silakan mulai dari Ibu Neliana dulu. Silakan Ibu Neliana. Siap, Pastor. Ya, Salam. haleluya. Bagaimana suara Pastor? Merdu banget. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 5 ayat 1 sampai 33. Saya baca sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." Demikian firman Tuhan. Saya lanjutkan, Pastor Paul. Ya. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah-Mu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Ya, Ibu Sarma, lanjut Matius 22, 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40 mengenai hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, serta selalu berdiakonia, bermarturia, namun juga menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Haleluya. Hari ini temanya adalah rahasia untuk diberkati dan bahagia. Semua ingin diberkati dan bahagia, namun tidak semua mendapatkannya. Rahasia ini mudah, tetapi tidak semua orang suka melakukannya. Karena kata diberkati, oh semua ingin diberkati. Tapi sebenarnya, sejujurnya, lebih enak mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu lebih enak daripada diberkati. Ya, itulah sebabnya tetangganya Bu Sarma lebih memilih ke surga yang penuh hawa nafsu daripada surga yang penuh berkat. Ya kan? Entah itu eksis ada atau tidak ada, atau antara ada dan tiada, kata Pak Ponto, antara ada dan tiada, atau itu memang benar-benar ada begitu. Nah, kita tidak pernah tahu. Tetapi surga dunia ya ada yang begitu. Nah, namun hari ini kita belajar rahasia untuk diberkati, yaitu Anda benar-benar diberkati. Ya, ketika kita terlepas dari semua hawa nafsu itu rasanya
Yang saya maksud terlepas dari perbudakan. Nah, bedakan ya. Apa yang salah dengan Mesir? Nggak ada. Lawang orang Israel saja waktu kelaparan disuruh pergi ke Mesir kok. Tetapi yang salah adalah ketika kita diperbudak oleh Mesir. Itu yang salah, diperbudak oleh hawa nafsu kita, diperbudak oleh dosa kita. Itu yang salah. Jadi bukan hawa nafsunya yang salah. Ya, hawa nafsu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita diperbudak olehnya. Dan orang-orang yang demikian itu nanti hidupnya juga dari satu adversity, kesulitan. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, adversity itu setan, ya, setan, dari satu setan ke setan yang lain. Bahasa Ibraninya adversity itu setan, ya. Jadi kalau Anda belajar setan, apa itu setan? Itulah adversity, kesulitan, hambatan, rintangan, kejahatan. Itulah setan. Dari satu setan ke setan yang lain. Jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena diperbudak oleh hawa nafsu. Suatu ketika saya mendapat penglihatan, ya, ada sebuah gereja besar yang gembalanya baru meninggal, gerejanya besar banget. Kemudian gembalanya manggil saya. Gembalanya baru meninggal ya, tapi dalam mimpi lah. Saya bilang itu mimpi karena malam-malam misalnya gitu, bukan lagi terjaga begini ya. Itu saya mendapat mimpi. Dan gembala itu manggil saya, Paul, kamu sini. Kamu ingin tahu apa yang terjadi di dalam alam roh? Oh ya, saya bilang, ini terjadi beneran ya. Terus saya bilang sama si Pak Gembala yang sudah meninggal ini, kamu ikut saya ke rumah saya. Ya, oke. Wah, saya senang sekali. Saya sangat mengagumi hamba Tuhan ini ya. Saya sangat mengagumi hamba Tuhan ini. Kemudian di rumah itu, masuk ke rumah itu ya, saya itu belum pernah masuk ke rumah orang tuanya beliau. Tetapi hari itu ya, waktu saya kemudian beberapa minggu kemudian saya kenalan dengan orang tuanya beliau masih hidup. Rumahnya persis seperti apa yang di mimpi saya itu. Rumahnya itu persis seperti apa di mimpi saya. Nah kemudian si hamba Tuhan ini tiba-tiba di dalam rumah itu, dalam mimpi itu tadi ya, dalam mimpi itu tiba-tiba matanya berubah, saudara, jadi merah, jadi sesuatu mengerikan. Inilah yang terjadi, Paul. Wah, itu mencekam di dalam, aduh aku tak pergi aja deh, takut, saya bilang begitu kan. Wah takut, ini nggak enak banget nih mimpinya nih. Nah, terus nggak lihat belakang dulu. Nah, saya dibawa ke pintu belakang di halamannya dia. Wah, di situ saya melihat ya para hamba-hamba Tuhan, staf-stafnya dia itu menjadi bulan-bulanan setan. Nah, bulan-bulanan setan. Dari adversity ke adversity yang lain. Dari satu setan ke setan yang lain. Dilempar-lempar ya, dipermainkan. Dan itulah kita. Ketika Anda belum masuk di dalam terobosan kehidupan, dari satu setan ke setan yang lain, ya, buat bulan-bulanan. Kalau anak kecil kalau jadi permainan orang-orang itu ya, kalau lagi dipermainkan orang, dibully itu ya, wah itu benar-benar Anda sedang dibully itu ya, bully oleh setan-setan ini. Wah itu melihatnya itu saya ngelihat, wah itu yang terjadi. Ada hamba-hamba Tuhan dibully dari satu setan ke setan yang lain. Makanya hamba-hamba Tuhan masuk dalam banyak sekali pencobaan kesulitan yang bukan karena pekabaran Injil. Tetapi kesulitannya dibuat sendiri. Ya sakit penyakit. Ya. Oleh hutang piutang. Ya. Oleh perzinahan. Ruwet. Ya. Oleh konflik-konflik yang nggak perlu. Tiba-tiba istrinya kabur. Oleh konflik-konflik yang nggak perlu. Nah, mengapa? Karena hamba-hamba Tuhan ini masih hidup diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya, hamba-hamba Tuhan ini tidak selalu pendeta ya, tapi Anda dan saya ini kita hamba Tuhan, ya kan? Orang-orang kudus ini. Mengapa kita demikian? Ya karena kita tidak mau memilih berkat. Kita memilih hawa nafsu.
Karena hawa nafsu itu enak kan, kemarahan, dendam, itu enak. Tetapi itu semua membawa Anda ke dalam berbagai rupa pencobaan. Berbagai rupa kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Kemerungsung itu loh. Ya kan? Saya ingat itu ya, teman saya itu orang Jogja. Sama pacaran sama orang Solo. Orang Ambon pacaran sama orang Jogja itu, orang Jogja, orang Solo, orang Jogja. Laki-lakinya orang Ambon, di jalanan gitu, tiba-tiba teman saya bilang itu sama pacarnya yang orang Ambon, Mas, ojo ke susu, Mas. Gila lu, saya belum sampai susu, baru sampai bokong, dia bilang begitu kan. Kan Mas, nah, itu tadi karena apa? Hawa nafsu itu. Yang dimaksud itu jangan kemerungsung. Tapi jangan kemerungsung itu memang sama dengan ojo ke susu. Anda pokoknya kalau ngelihat apa, langsung aja matanya hijau, langsung jayapan. Kemarin saya cerita ya, Miracle anak saya. Papa ini enggak boleh lu apa-apa maunya. Cenderung terburu-buru. Nah, saya panggil begitu istri saya pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Ya kan, saya panggil Miracle ya. Miracle sini. Ini mama pengen beli rumah sendiri. Pengen mau punya rumah. Kita kan di sini di Eropa ini kalau orang itu kita kontrak seumur hidup ya. Kalau seumur hidup itu kontrak biasa di sini tuh. Pengen punya rumah sendiri, berdoa sama Tuhan pengen punya rumah sendiri, beli gitu kan, maksudnya supaya jadi nih Miracle panggil nih supaya nih mama dinasihat itu. Ini mama tidak boleh terburu-buru ingin punya rumah sendiri, serahkan sama Tuhan. Tapi memang kalau beli rumah itu murah sekali, ya. Kita bayar sama pemerintah itu bisa bayar melalui bank itu murah sekali. Ya asal kita sudah bisa ini ya menjadi warga Eropa ini, kita punya ini lebih murah. Ada loan untuk rumah. Antara kontrak dengan cicilannya, kalau kita bayar kontrak ya per bulan, bayar kontrak kan kita per bulan. Sama kita bayar cicilan, itu jatuhnya lebih murah bayar cicilan rumah. Kalau bayar kontrak kan kita habis. Nah, bayar cicilan rumah, kita utuh uangnya, kan jadi rumah, kan jadi asetnya kita. Dan rumah di sini tuh umurnya tuh tua-tua, sampai ratusan tahun, bangunnya bagus-bagus ya. Bisa sampai 300-400 tahun tuh usia rumahnya itu. Nah, karena bangunannya bagus. Jadi saudara, jangan kemerungsung. Apa-apa tuh kudu sekarang punyanya. Nah, kenapa? Karena kita itu tidak belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita itu tidak terbiasa menunggu. Nggak sabar. Semua itu mau sekarang. Repot mau sekarang. Bahkan saudara-saudara pun kalau lagi pacaran maunya pakai booking fee dulu, DP dulu kan. Maunya sekarang. Ayo ngaku saja. Ya kan? Maunya DP dulu. Ya kan? Makanya saudara bahasa rohnya kan kuraba-raba lama-lama basah kan. Maunya DP dulu. Apa-apa maunya sekarang. Nah, ngajari anak saya, moga-moga Tuhan. Semoga anak saya mau mendengar saya bilang, nah, jangan DP dulu ya. Kalau kamu pengen beruntung dalam hidupmu, selalu mujur, ya, masuk pernikahan di dalam kedua-duanya kudus. Nanti kamu selalu beruntung. Ada berkat di dalam rumah tangga. Mujur. Ada mujur ya, ada luck, hoki itu loh. Karena kamu hidupnya beres. Nah, tapi banyak orang yang enggak kan. DP dulu, hajat dulu, sebelum disabot orang, Pak. Wah, daripada nanti tiba-tiba lagi tunangan enggak jadi, ya ada tunangan, nah, sudah tenda biru, mau tenda biru, tiba-tiba tenda birunya pindah dari RW 5 ke RW 10. Ah, repot, Pak. Dia bilang begitu kan. Booking dulu, Pak. Nah, itu. Begitu di booking, wah rupa-rupa penderitaan datang. Ya, tak? Nanti setelah itu, wah ini bukan dari Tuhan. Ngomongnya bukan dari Tuhan, kurang ajar. Ya kan, tampok. Ngomongnya bukan dari Tuhan. Nanti alasannya banyak. Itu tadi, ini Bu Sarma pun mau ikut-ikutan jadi importer septic tank. Nah, ya kan, repot pokoknya alasannya banyak pokoknya. Untuk cerai.
Wah, alasannya banyak pokoknya. Ya kan? Sampai Pak Iman pun itu, Pak Paul, kalau ada yang mau ini impor dari Indonesia, saya juga mau, Pak Paul. Oke, Pak Iman, nanti coba saya aturkan, teman-teman. Bagaimana? Siapa yang mau impor septic tank bisa melalui saya atau Pak Iman, ya kan? Oh, ya bisa. Ya, Pak Lenso juga bisa, ya, nanti kan bisa. Semua bisa dikontak pokoknya. Nah, saudara, bahasanya banyak. Intinya apa? Itu kan hawa nafsu kita. Coba sekarang stop, berhenti. Ya, sebentar, saya mau kasih gambar ya. Saudara, kenapa sih Tuhan memberikan hukum Torah pada manusia? Mengapa Tuhan memberikan hukum Torah itu kepada manusia? Oh, supaya manusia jangan berbuat dosa, bukan? Ya, Tuhan memberikan hukum Torah bukan supaya dilarang-larang, supaya apa namanya? Ya namanya Tuhan punya larangan, hak prerogatif ya Tuhan. Oh, enggak. Ya, ya supaya Tuhan disenangkan. Ya bukan juga. Tuhan memberikan Torah itu kepada kita, Torah hukumnya kepada kita, aturannya, instruksinya, supaya kita bisa eksis terus di tanah itu, jangan terlontar, ya, supaya kita jangan sampai kita terbuang dari tanah perjanjian itu, ya, makanya diberikan hukumnya pada kita. Bentar ya. Tuhan itu memberikan kepada kita semua hukum-hukumnya supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita sebentar, saya mau tunjukkan kepada Anda ya nih. Mana tadi? Iya, stop share. Saya ganti ini. Sebentar ya, ini ada yang bagus sekali. Bagaimana? Sebentar. Ini ada yang bagus, saya mau tunjukkan kepada Anda. Nah, saya share screen sekarang, ya, supaya Anda kebayang ya. Saya ini ngomong supaya Anda kebayang. Nah, share screen. Lihat ya. Ini orang ini kan lagi panjat tebing ini kan. Orangnya lagi panjat tebing. Orang panjat tebing itu pasti ada talinya toh. Itu kelihatan talinya enggak tuh? Oh, kelihatan talinya kan. Nah, apakah dia harus pakai tali? Enggak juga. Kalau Anda lihat itu yang memburu sarang walet yang di Cina itu, yang di tebing-tebing, itu nggak pakai tali loh. Dia naik aja begitu aja. Apakah dia harus pakai sepatu ini? Enggak juga loh. Ya kan? Cuma nyeker loh orang-orang Cina yang cari sarang walet di tebing-tebing laut itu kan. Apakah harus nggak? Nggak harus. Ya, tetapi ya begitu dia jatuh langsung mati. Kalau dia nggak pakai tali-tali pengaman ini, ya kan? Kalau dia tidak menggunakan tali pengaman ini kan talinya kan. Kalau dia nggak pakai tali itu, dia jatuh, mati. Kalau dia pakai tali itu, kalau sampai kepleset, gimana? Ya dia akan tertahan oleh talinya itu. Ya, asal talinya itu benar. Talinya kokoh dan kuat. Ya kan? Tertancap dengan benar dan juga talinya nggak putus. Nah, kalau talinya putus ya, makanya firman Tuhan itu harus yang benar. Ya, itulah Torah. Torah itu membuat kita ya nggak bisa jatuh. Apa namanya, kalau jatuh tidak sampai tergeletak itu tadi. Torah itu menjaga kita. Torah itu membuat kita aman. Karena pada kenyataannya dunia ini sangat jahat dan terkutuk.
Dan Torah itu yang melindungi kita. Jadi Anda mau lakukan boleh, nggak lakukan juga boleh. Orang-orang di Cina itu nggak pakai Torah. Nggak pakai tali-tali itu kalau naik-naik itu kan, yang pemburu sarang walet itu nggak profesional begini. Kalau jatuh ya mati, lepas saja. Itu yang di bangunan-bangunan tinggi itu di Indonesia itu yang bangun-bangun konstruksi gedung-gedung bertingkat di Indonesia kan sering nggak pakai pengaman kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau jatuh ya mati. Tapi kalau orang-orang di Eropa semua begitu sudah naik, mereka semua lengkap. Kalau jatuh ya gantung, nggak akan mati jatuh di gantung tali itu. Nah itulah Torah. Itu yang membuat kita tidak sampai tergeletak. Itu yang membuat kita tetap aman. Ya, itu yang membuat kita tetap survive dalam segala kesulitan dalam hidup kita. Torah itu yang menjaga seluruh hidup kita, ya, supaya jangan binasa. Jadi kalau Anda melakukan Torah, kalau Anda hidup di dalam Torah, ya, maka Anda akan selamat. Dan itu membuat Anda terlindungi. Itu membuat Anda terlindungi. Ya, ini satu. Saya mau kasih, kok masih Pak Jenderal ini, sorry ya. Yang tadi siang dengan Pak Jenderal ya. Contoh lagi ya. Nah, ini Torah lagi. Ya. Torah. Ini adalah Kanaan kita, ya kan? Ini adalah tanah perjanjian kita. Ini adalah dunia yang jahat. Kita ini penuh dengan susu dan madu. Torah itulah yang membentengi kita di sini supaya yang jahat itu, setan itu, jangan masuk ke dalam. Ya, supaya yang jahat itu ingat ceritanya Ayub. Tuhan berkata kepada setan, jangan kau sentuh jiwanya, ya kan? Sayangkanlah jiwanya. Jaga, nggak boleh. Nah, itulah Torah yang menjaga kita. Kalau kita hidup di dalam Torah, kita akan terlindungi. Boleh nggak keluar? Anda ya boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Bukan Anda dikutuk, Anda sendiri yang membuat Anda terkutuk. Karena ini adalah dunia yang terkutuk. Inilah kutuk-kutuk di dunia ini. Semua adversity atau setan tadi ya. Adversity. Adversity itu bahasa Ibrani-nya setan ya. Adversity, kesulitan, keribetan, kutuk, susahan, itu bahasa Ibrani adalah setan. Itulah setan. Nah, dulu saya mau bahas itu, kita belum sempat ya. Apa bedanya, apa setan itu? Ya, roh jahat, setan, iblis, jin, segala macam itu. Itulah kutuk. Begitu Anda keluar dari Torah, Anda melangkahkan kakimu dari itulah. Nah, sekarang langsung to the point. Torah itu apa? Hukumnya itu apa? Segitu Pak, semua dilakukan. Ada 613, oh bukan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22. Isinya Torah adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah, kalau Anda hidup di dalam kasih, Anda akan tetap di dalam tanah yang penuh susu dan madu ini. Kalau Anda tetap hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama, Anda akan tetap hidup di dalam tanah Kanaan, di dalam berkat dan kebahagiaan. Tapi kalau Anda keluar dari kasih, ya kan, hukum Torah itu kan kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Tapi begitu Anda keluar dari kasih itu, maka Anda akan masuk di dalam rupa-rupa kesulitan dunia, kutuk-kutuk dunia ini. Segala masalah-masalah itu. Karena Anda nggak bisa mengampuni, karena Anda jengkel yang berhari-hari. Wah, sebagai macam-macam itu penyakit-penyakit itu. Ya, belum lagi apa namanya, ya segala macam pengkhianatan apa segala. Itu pokoknya itu tadi ya, firman Tuhan berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak ada kesusahan di dalamnya ditambahkan. Dari dulu saya tidak pernah ingin menjadi kaya. Begitu saya bilang saya ingin kaya,
Wah, ruwet. Saya bilang nggak ingin, saya kepengen jadi kayak biasa aja. Tuhan malah berkati saya melimpah. Begitu saya ingin kayak, wah ruwet tuh semua tuh mulai itu. Karena kemudian saya keluar dari Torah itu, dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, orang begitu mencintai dunia ini, maka dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Begitu dia ingin kaya, dia sedang menjadikan dirinya musuh Allah. Begitu dirinya membuat dia hidup di dalam kemewahan, di dalam pesta pora, di dalam segala macam keinginan barang-barang yang mewah. Barang mewah bukan barang, belum tentu bagus, bukan selalu mewah. Ya, bedakan. Kalau Anda punya punya kemampuan beli barang yang bagus, tapi bukan barang mewah berlebihan. Barang mewah itu semua milik sesamamu. Anda diberkati melimpah supaya Anda bisa mengasihi sesamamu. Tetapi kalau Anda selalu untukku dan untukku, barang-barang Anda diberkati untukku, diberkati lagi untukku, diberkati lagi untukku, akhirnya Anda berbagai macam penyakit. Tapi kalau Anda diberkati salurkan, diberkati salurkan, berkati salurkan. Maka susu dan madu, tadi dibilang ya, sebenarnya di ayat di pasal selanjutnya, kamu tidak lagi perlu berhemat. Anda akan makan dan tidak perlu berhemat. Artinya nggak perlu takut dengan hari esok. Ya, nggak perlu takut dengan hari esok. Itulah hukum Tuhan. Kalau Anda selalu menjadi saluran berkat, bukan royal ya, nanti Sarma keponakannya datang, tante, entah itu di apa, itu di sepeda motor, beli apa lagi, oh ini kasih royal, wah, jadi tante malaikat, tante Claus kan, wah, jadi Santa Claus tuh Bu Sarma. Bukan itu yang Tuhan mau, tetapi menjadi berkat untuk orang-orang yang berkekurangan. Kalau keponakan datang bayar-bayar itu namanya bukan menjadi berkat, tapi sedang royal. Itu namanya menghambur-hamburkan. Jangan suka bayar-bayarin yang begitu. Ya, jangan suka bayar-bayar begitu, nggak ada gunanya. Sesekali lagi ulang tahun, Natal, oke. Tapi jangan hobi bayar-bayarin royal. Kasihkan itu semua berkat-berkat yang melimpah itu untuk orang-orang yang benar-benar berkekurangan. Kalau keponakan, nah jangan dibalik juga. Orang di luar sana dibantu, keponakannya lagi kere nggak dibantu, ya jangan. Jangan juga begitu. Yang realistis. Saya kalau mau bantu-bantu orang juga saya melihat keluarga saya sudah beres. Begitu sudah beres, saya baru bantu orang. Jadi nggak usah sok-sokan kita diakonia. Sementara keponakannya sendiri saja makanannya Senin Kemis. Sok-sokan diakonia. Wah, jangan. Ponakanmu saja makannya Senin Kemis. Bantuin dulu itu diakonia di depan mata. Itu ya. Itu nanti Anda akan diberkati. Oh, tapi menjengkelkan apa-apa itu. Kakak saya itu menjengkelkan itu. Biar anaknya kere, oh salah kamu. Masalah menjengkelkan urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah kasih makan dia. Oh males mah, nggak usah makan biar mati sekali. Wah ya, apalagi. Nanti ceritanya. Itulah ada 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, saya bukakan dulu ya 1 Yohanes 4 ayat 20 nih. Nah ini ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat tuh ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Bagaimana cara mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata? Itu dengan kasih makan saudaramu yang paling menjengkelkan itu. Ya, itu Anda sedang mengasihi Allah loh. Nah, makanya jangan munafik itu hidup kita itu. Jangan jadi importir septic tank. Ya, alasannya kebanyakan nanti. Jangan banyak-banyak alasannya. Oke, mau apa enggak? Ya, bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya dengan memberi kepada orang-orang yang menjengkelkan, yang paling hina itu, yang enggak layak itu. Ya, jadi selain kita memberkati, ya juga memberkati orang yang menjengkelkan itu. Ya, coba kita balik lagi ke Matius 22 ayat 6. Ya, lalu bagaimana kita Matius 22 ayat 6 tadi ya. Ayat 36. Ya, tadi. Lalu bagaimana
Kita kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu kan Torah kan. Itu tadi, kita mengasihi orang-orang itu makan hati, ya, nggak masuk akal, makan hati, udah gitu nggak masuk akal, ya, dan jiwamu sakit, musuh dipakani, apa udah masuk penjara, dia begini, dia begitu, ya kasih makan. Orang kan bilang kamu sakit jiwa, orang bilang kamu tuh nggak masuk akal, itu memang makan hati. Memberkati musuh itu memang begitu. Tapi itu yang harus kita lakukan, kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu simpel ya. Ini saya pakai bahasa yang sederhana, harusnya artinya nggak sesederhana itu. Tapi paling gampang begitu. Memang makan hati, ya Bu Sarma, mengasihi saudaramu yang menyebalkan itu memang makan hati. Ya memang bikin kita sakit jiwa. Ya ampun Pak, saya ingin dia apa-apa dikhotbahi pagi-pagi ini Pak. Ya memang bikin sakit jiwa. Dan memang tidak masuk akal. Tapi itulah yang namanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu memang begitu Bu Sarma, lagi mana ayatnya bunyinya begitu. Dan ini saya juga ngalami ya, kami ngalami juga ya. Gimana gitu orang yang mengkhianati kita, yang bikin kami berat kali keluarga kita semuanya. Ya emang nggak masuk. Sampai om saya bilang, Paul, kamu tuh sakit jiwa. Orang kayak dia tuh kalau perlu kamu kirim orang bunuh di dalam itu di dalam. Sudah masuk penjara kan waktu itu orangnya kan. Kamu sakit jiwa enggak? Kita mau kasih makan. Dengan saya ada uang, saya mau kirim buat makan. Sakit jiwa kamu hidup dalam ilusi. Kamu berobat dulu sana ke psikiater. Dia bilang sakit jiwa coba sama om saya. Memang sakit jiwa. Nah, ya itulah mabuk agama. Ya. Tapi kalau saya melakukannya dengan tulus, itu Tuhan berkati kita loh. Ya itulah. Semua, wah itu terguncang kita. Bagaimana? Saya yakin tuh ibunya siapa itu yang anaknya dua-dua mati di bom di gereja Katolik itu ya, waktu dia bilang aku tetap mengasihimu. Tapi wah, dia itu jiwanya benar-benar. Tapi ya, sakit apa sih sakit jiwa? Sakit jiwa adalah sebuah kondisi jiwa yang lain di tengah-tengah masyarakat yang ada umumnya. Nah, itu namanya sakit dia jiwanya. Makanya orang sakit jiwa, kemudian orang sakit jiwa, dia sehat. Orang sehat di tengah orang sakit jiwa, dia yang sakit. Yang sedia itu yang sakit kan. Ya kan, coba kalau Anda kumpul di tengah-tengah kadrun-kadrun itu, Anda yang dibilang kadrun sama mereka. Coba kadrun itu tengah-tengah kita, dia yang kelihatan kadrun. Kemarin Pak Steve itu yang main saksofon itu bilang, kadrun, pokoknya kadrun itu pokoknya kalau ada orang tidak sesuai sama kita, kita bilangin kadrun saja. Ya, jadi kalau misalnya nanti Ibu Sarma lagi suaminya lagi nggak cocok itu, kamu nih kadrun. Gitu ya. Ngawur memang. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Bagaimana kita mau mengasihi sesama? Mengasihi diri sendiri saja nggak bisa. Ya kan? Mau mengasihi diri kita sendiri saja nggak bisa. Pengennya bunuh diri terus. Ya kan? Coba kita balik. Bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain? Berdamai dengan diri sendiri saja nggak bisa. Maka itu saudara-saudara, ya, kuncinya bahagia itu cuma itu. Masalahnya kan, ini kan bahasa yang sepele, tapi kan kita nggak mau kan. Kita nggak mau berdamai dengan diri sendiri. Kita masih sakit, kita masih marah dengan masa lalu. Kita jengkel dengan kegagalan kita. Kita jengkel, waktu kecil kita dibully. Anak saya, ya, selalu saya nasihatin. Kamu jangan pernah membuli orang. Sebab jangan sampai bulinya itu dipakai dia buat motivasi untuk menaklukkan kamu nanti suatu hari. Perasaan dibully, direndahkan, dilecehkan adalah sebuah motivasi. Dendam itu adalah sebuah energi yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Dendam adalah sebuah energi yang besar, yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Tetapi begitu dia capai keberhasilan itu, dendam itu akan menyandra hidupnya. Nagih, bayar. Ditagih sama si dendam ini. Dendam ini setan itu. Setan adversity kan yang jahat. Dendam memang banyak orang-orang masa kecilnya kan susah, ya kan, nggak dia dendam. Dendam apapun pokoknya, dendam dengan kehidupan, dendam dengan kemiskinan, dendam dengan hinaan, dendam dengan apa, dan kemudian dia maju ke depan, dia berhasil, maka dendam itu akan nagih, bayar.
sama bunganya. Entah nanti kamu akan hantam kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang lain, akan perlakukan yang sama. Apapun yang Anda dendam, kalau Anda tidak berdamai dengan masa lalu Anda yang buruk itu, Anda akan ditagih oleh masa lalu itu. Kayak saya, ditagih. Ya, ditagih oleh masa lalu saya. Kecil, dibully. Ya. Nah, tetapi begitu saya sudah berdamai, enak, lega. Saya tuh mimpi berkelahi, kalah itu nggak pernah loh sekarang. Dulu itu dipukuli, saya membalas nggak bisa. Wah, begitu saya membalas, saya ngantemnya tembok, bangun sakit sekali. Sampai kakinya saya itu sampai pinggang itu ya. Saya nendang tembok keras sekali. Kalau saking apa, tapi sekarang saya mimpi itu nggak pernah sampai saya ngelindur nendang mukul orang, itu nggak pernah. Karena bawah sadar saya sendiri sehat, saya berdamai dengan masa lalu saya. Beres, dibereskan. Saya bisa terima semua masa lalu saya yang tidak baik, dari kemiskinan. Makanya itu ada pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar itu orang kepahitan. Itu siapa bilang saya nggak kepahitan, saya bahagia. Ya, saya bahagia. Taunya dari mana? Dari mimpi saja saya menang. Mimpi saja saya berkemenangan. Ketemu setan pun mimpi saya kejar-kejar setannya. Itu terakhir saya mimpi buruk yang saya nggak berdaya ya. Mimpi buruk yang saya nggak berdaya itu, saya dikejar, saya ketemu setan, setannya tak kejar-kejar. Setelah itu saya nggak pernah mimpi buruk yang nggak enak begitu lagi. Ya. Gitu ya. Sekarang nggak damai. Nah, terus saya cari. Pokoknya senang saya juga kamu nggak boleh dendam dengan masa lalu yang kalau kita pernah mengelamati masa-masa nggak baik. Jangan dendam, kamu harus berdamai. Kalau kamu berdamai, nanti ketika kamu berhasil, kamu nggak akan ditagih. Lalu apa motivasi yang baik untuk kita bisa berhasil? Ya karena kasih. Ya, saya ingin memberi makan lebih banyak orang lagi. Saya ingin berbuat lebih banyak lagi untuk saya bisa menjadi berkat. Nanti itu akan menjadi berkat dan kita akan menjadi sampai sana. Kita begitu penuh dengan kasih, kita sedih sekali. Salah satu ini ya, mengapa kita berlaku diakonia? Waktu kecil saya kan miskin sekali, mau makan aja nggak bisa. Terus begitu kuliah, saya kerja sekuat tenaga, sementara banyak orang menyia-nyiakan. Tetapi kemudian setelah saya mengalami damai di hati itu, saya lagi berpikir, enak ya kalau ada orang yang kasih makan, ya kan? Dia nggak mikir lagi bagaimana mau makan, sekarang dia pikir dignity-nya dia, harga dirinya supaya dia bisa berkreasi. Yang penting lapar, keluarga dikasih makan, anak saya makan dan anak-anak makan. Saya belajar melihat di Eropa ini, orang-orang di Eropa ini. Orang kalau sudah berdamai, dia pikirannya jadi sehat, loh, saudara. Makanya ide ayo kita sama-sama kasih makan. Itu ide saya lihat di sini. Ya. Memang saya melihat banyak contoh-contoh, tapi itu tiba-tiba itu kuat sekali karena saya melihat bagaimana gereja itu membuat Eropa itu dientaskan dari kemiskinan. Itu tugas gereja. Kalau Anda bisa penuh dengan melimpah, dengan damai sejahtera yang dari surga, kasih yang dari surga, ya, maka Anda akan hidup dengan penuh dengan kebahagiaan. Itulah rahasia diberkati dan rahasia Anda menjadi bahagia. Tetap bahagia di tanah perjanjian itu. Hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, berdamai. Nah, tetapi apapun kondisi Anda hari ini, apapun ya kondisi Anda hari ini, ayo, lakukan dulu. Baca firman Tuhan yang banyak. Lalu Anda sambil baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya dan rajin yang rutin, Anda sambil melakukan diakonia terus dan marturia. Minta sama Tuhan, bereskan dengan masa lalu Anda. Itu nanti akan pemulihan terjadi. Ya. Bereskan. Nah, nanti Tuhan satu-satu bereskan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan membuat Anda selalu hidup diberkati dan bahagia di tanah yang penuh dengan susu dan madu, yang hasilnya melimpah ruah. Sehingga Anda tidak perlu memikirkan hari esok, Anda hanya berpikir bagaimana saya mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan hari ini.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk